Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwani fillah al-mukarram mudarrisun al-kiram al-ustadz Willy a'anallahu tula hayatihi amin wal mukarramun ashabul fudala asallahu arjukum bisihhati wal afiyah fi hadhihi lailati syarifah nahnu min firqatis sadis sanubayyin anil mawdu al-qadaya bidarsil mantik allati tatakawwan ila arba'ati anfar ana nafsi wa sahabati putri an-nafi'ah wa sahabati ananda alin alaina nabila wa sahibi Muhammad Syarifuddin al-mutakallimul awal alladhi sayakumu ala bayani ana nafsi. Ta'riful qadiyah. Al-qadiyah qaulun yahtamilu sadaq wal kadhib bidatihi aw qaulun yasihu ay yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi aw kadhibun. Al-misal innal qamara mahulun bis-sakani anna ba'dun nabati tatagadda bil hasarati. Qadiyah secara bahasa ialah perkataan yang mana perkataan ini mengandung sodak, kejujuran atau kebohongan. Atau qaulun yasihu ayyuqala liqailihi innahu shadiqun fi aw kadhibun. Atau perkataan yang mana perkataan ini dapat membuat orang yang mengucapkannya itu benar ataupun salah. Contohnya innal qamara mahulun bisakan. Sungguhnya bulan itu bisa ditempati atau bisa menjadi tempat bagi manusia. Atau anna ba'dun nabati tatagadda bil hasyarat. Sebagian dari tanaman itu memakan serangga. Jadi di antara kalimat-kalimat ini mengandung kalimat kebenaran dan juga mengandung kalimat ketidakbenaran. Kita tahu bahwasanya tanaman itu kan tidak memakan, tapi ada sebagian dari tanaman itu yang dapat memakan serangga. Selanjutnya al-murakkab an-naqisu bi jam'i anwa'uhu taqidi wa ghairu taqidi. Misal kal idhofah gula muzaid as-sifat wal mausuf rajulun alimun. Selanjutnya adalah al-murakkab nakis, yaitu terdapat dua macam. Yang pertama takkid dan yang kedua ghairu takkid. Contohnya seperti idhofah gulamu zaidun atau sifat dan mausufnya rajulun alimun. Contoh dari ghairu takkid ada khamsata asyar. Di sini kalimat khamsah, kalimat yang maklum, dan kalimat asyar itu sama seperti khamsah, yaitu maklum. Dan di antara kedua kalimat ini tidak ada kaitannya atau tidak terikat dengan dari kalimat satu dan kalimat yang kedua. Selanjutnya al-murakkab al-insya'i bijami'i anwa'ihi. Ad-dalu ala talabi bisarahati al-misal al-amr idrib wan nahyi la tadrib wal istifham hal tadrib. Contoh pertama ialah suatu perkataan yang menunjukkan kepada permintaan dengan ungkapan. Contohnya seperti fi'il amr.
yaitu idrib atau fi'lun nahi, la tadrib atau istifham. Selanjutnya ad-dalu ala talabi lakin bila sarahatil amisal at-tamanna yatamanna kunta ta'iran au at-tarajja la'alla kunta faqihan au an-nida ya Zaid. Yang kedua ini adalah menunjukkan terhadap permintaan akan tetapi tidak dengan ungkapan. Contohnya berangan-angan. Berangan-angan engkau bisa terbang. Atau permohonan engkau faqih. Atau an-nida ya, seperti ya Zaid. Selanjutnya taksimul qadiyah ila hamdiyah wa syartiyah. Fal qadiyah hamdiyah ya allati hukmu fiha bisubuti syai'in akhar aw nafihi anhu aw hiya allati utliqa fiha al-hukma itlaqan biduni qayyidin wala syartin. Qadiyah hamdiyah itu adalah qadiyah atau suatu hukum yang mana hukumnya ini tetap berada di akhir atau hukumnya tetap au nafihi anhu au hiya allati utliqa fiha al-hukmu itlaqan biduni qayyid wala syarat. Jadi qadiyah hamdiyah ini yang mana qadiyah itu hukumnya itu tidak ada kaitannya atau tidak ada persyaratannya. Contohnya Zaidun qa'imun. Selanjutnya qadiyah syartiyah. Ya allati hukma fiha bitalazumi awil inad baina syai'aini aw binafihi bainahuma. Aw hiya qadiyatul lati yuqayyidul hukma minha bi syartin wa qayyidin. Nah, kalau qadiyah syartiyah ini kebalikannya dari qadiyah hamdiyah. Jadi hukumnya ini ada kaitannya dengan syarat, lalu hukumnya ini terikat. Jadi beda halnya dengan yang qadiyah hamdiyah yang pertama. Contohnya idza kanat syamsu tali'atun fan-naharu mawjudun. Ketika matahari terbit, maka timbullah siang hari. Nah, dikarenakan timbulnya matahari, maka ketika matahari berada di langit, maka itu menunjukkan pada waktu siang hari. Tatakawwanul qadiyah hamdiyah. Al-qadiyatul hamdiyah ya allati hukma fiha bisubuti syai'in aw binafi'ah. Yaitu hukum yang menetapkan sesuatu atau yang meniadakan sesuatu. Contohnya at-tufahatul ladzina al-ilmu mufidun fatakunu min salasati ajza. Contohnya itu seperti apel, buah apel itu lezat atau ilmu yang bermanfaat, mufid. Ini memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama al-juz'ul awal al-mahkumu alaih wa yusamma mawdu'an misla kalimatin at-tufaha wal ilm. Wa inna ma sumiyal mahkumu alaihi mawdu'an li'annahu qad wada'a liyattasifa bi syai'in aw liyahtamila alaih. Yang pertama adalah mahkum alaih atau bisa disebut dengan maudhu. Contoh dari kalimat atau contoh dari contoh yang di atas seperti at-tufaha dan al-ilm. Nah, ini menjadi maudhu atau subjek dari kalimat. Bentuk yang kedua al-juz'us tsani al-mahkumu bih wa yusamma mahmulan. Al-mithal, ladith dan mufid. Bentuk yang kedua ini mahkum alaih atau yang sering disebut seperti mahmul, mahmulan. Nah, li'annahu ka'annahu marfu'un 'alal mawdu'i ay mahmulun alaih. Jadi dia itu seperti pelengkap dari subjek atau bisa disebut objek atau dia itu berharokat marfu' 'alal mawdu' ay mahmulun alaih. Yang ketiga
idraku wuqu'i nisbatil kalamiyah bainal mawdu' wal mahmul aw adami wuqu'iha yusamma birrabithah. Jadi bentuk yang ketiga ini adalah penyambung antara maudhu dan mahmul. Ini biasanya pada kalimat misalkan Zaidun ya'kulu al-hubzah. Nah, pada kalimat ya'kulu ini, nah ini adalah rabithah, penyambung antara kalimat Zaidun dan al-hubzah. Selanjutnya al-mafhum wal mawsadaq. Al-mawdu' awil mahmul fil qadiyati imma ayyakuna juz'iyan seperti Muhammad Rasulullah aw yakuna kulliyan al-hadidu mu'dim wal insanu hayawanun wa kullu min juz'in wa kulliyin lahu dalalatan. Al-awwal dalalatul mafhum dalalatul lafzi ala al-ma'na al-maqsud alladhi wada'a al-lafzi bi idaihi wa ja'ala hadha al-lafzu dalan alayhi wa masyiran ilaihi. Yang pertama adalah dalalah mafhum, yaitu dalalah lafzi, perkataan yang menunjukkan kepada arti maksud. Alladzi wada'a al-lafzu bi izaihi wa ja'ala hadzal lafzu dalan 'alaihi wa masyiran 'alaihi. Yaitu yang menjadikan lafaz ini adalah seperti petunjuk dari kalimat tersebut. Contohnya lafzun Muhammad yadullu 'alal ma'na wa huwa tilka dzat allati nasha'at fi biladil Arab munzu arba'ati asyar qarnan min az-zamani tad'u ila tauhidillah azza wa jalla wa ikhlasu ibadatu lahu. Seperti perkataan Muhammad. Muhammad ini adalah nama orang dari kalangan bangsa Arab sejak 14 qarnan minaz zaman, 14 abad yang lalu. Tada'u ila tauhidillah, yang mana Muhammad ini yang menyuruh kepada ketauhidan, menyembah Allah, wal ikhlas ibadah, dan keikhlasan beribadah. Jadi Muhammad, ketika kita bilang Muhammad, maka yang kita maksud adalah Muhammad, yaitu orang Arab yang mana orang ini adalah nabi kita yang menyuruh kepada tauhid, yang mengajarkan tauhid kepada Allah dan mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah. Selanjutnya dalalatul mawsadaq. Dalalatul lafzi 'alal afrad allati yutliqu 'alaiha hadzal lafz wa yasdiqu hamlahu 'alaiha. Wa tusamma hadhihi dalalah wal afrad anfusuhum yasmuna mawsadaqul lafzi alladhi utliqu 'alaihi lafzu wa sadaqu 'alaihi. Atau yang selanjutnya itu dalalah mawsadaq, yaitu suatu perkataan yang menjadi rincian daripada mafhum. Ya. Contohnya seperti Muhammad, Ibrahim min afrodillati yusdiqu alaihi lafzu insan. Jadi misalkan manusia yang namanya Ibrahim, nah berarti manusia yang namanya Ibrahim. Jadi ada rincian dari kalimat manusia itu ya Ibrahim. Kalau kita bilang manusia umum, manusia adalah insanun natikun, hayawanun natikun, hewan yang berbicara. Jadi ketika kita memberikan rincian lebih dalam, manusia yang bernama Ibrahim atau yang bernama Muhammad, maka kita tahu rincian dari mafhum tersebut. Atau contoh lain seperti ikan yang kecil, yang sangat kecil yang berada di laut, maka kita akan mengetahui arti dari kalimat tersebut itu adalah ikan teri maksudnya, karena udah tertera rincian-rincian dari kata mafhum, kata ikan tersebut. Selanjutnya al-alaqatu bainal mafhum wal mawsadaq. Selanjutnya adalah hubungan antara konsep mafhum dan mawsadaq ini. Idza kana al-mafhum wal ma'na alladhi yasruhu al-mahiyah wa bainal ma'na al-lafzi wa anna al-mawsadaq humul afradu alladhi yasliqu alaihim lafzu nafsu
فإنه من المعقول أن تكون هناك علاقة ورابطة بين الاثنين وأن يكون لكل منهما أثر في الآخر. Nah, jadi konsep mafhum ini adalah sebuah arti yang menunjukkan wa yubayyinu ma'na labs. Yasrahul mahiyah, menjelaskan tentang keumuman kata atau arti dari kalimat tersebut, lafaz tersebut. Nah, sedangkan masodak itu adalah rincian dari mafhum tersebut. Fa innahu minal ma'qul an takuna hunaka alaqatan wa rabitatan bainal isnaini. Maka di antara keduanya itu ada alaqah, ada hubungan atau rabitatan bainal isnaini. Ada penyambungnya antara keduanya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Ya, iktafa itu lihadal bayan. Nahtu ilal mutakalim ba'dah. Ila ukhtina Putri An-Nafi'ah falyatafaddal masykurah. طيب شكرا على رئيس الجلسة. سأشرح بيان التالي يعني تقسيم القضية الحملية باعتبار كيفية الحكم فيها, yaitu pembagian qadiyah hamliyah berdasarkan hukum yang ada di dalamnya atau bisa dilihat dari segi mahmulnya. Fima ila mujabah wa salibah, yaitu yang pertama qadiyatul mujabah hiya al-qadiyatu allati tasiful mawdu'u bil mahmuli aw hiya allati hakama fiha bi subutil mahmuli lil mawdu'i. Qadiyah mujabah adalah qadiyah yang di dalamnya mengandung hukum penetapan mahmul pada maudhu'. Mislu, contohnya kullu talibin fil kulliyati muslimun, yaitu terdapat hukum penyandaran muslim kepada setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Wal azharu aqdamul ma'ahid diniyah, dan penyandaran keadaan universitas agama yang kuno atau universitas yang telah terdahulu itu diperuntukkan kepada Universitas Al-Azhar. Yang kedua, al-qadiyatu salibah. Hiya al-qadiyatu allati tanfi wasful mawdu'i bil mahmuli aw hiya allati hakama fiha bisalabil mahmuli anil mawdu'i. Yang kedua adalah qadiyah salibah, yaitu qadiyah yang di dalamnya mengandung hukum peniadaan atau penafian mahmul dari maudhu'. Contohnya, laisal insanu hajaran, yaitu terdapat penafian jenis batu dari golongan manusia. Artinya manusia itu bukan berupa batu. Selanjutnya, Istamir. Summa taqsimul qadiyati bi'tibari mawdu'iha. Sebagaimana yang telah kita ketahui, qadiyah hamliyah itu tersusun dari beberapa pembentukan. Di antaranya ada maudhu' dan mahmul. Maudhu' adalah bagian yang dihukumi atau mahkum alaih dan terletak di awal qadiyah. Sedangkan mahmul adalah bagian yang berisi hukum atau mahkum bih dan terletak di akhir qadiyah. Nah, di sini terdapat pembahasan tentang pembagian qadiyah berdasarkan maudhu'nya. Yang pertama yaitu qadiyah syakhsiyah. Hiya al-qadiyatu allati yakunu mawdu'uha juz'iyan, yaitu qadiyah yang maudhu'nya berupa juz'i. Contohnya Muhammadun alimun wa Bakrun laisa sya'iran. Di mana maudhu' di dalam dua kalimat tersebut adalah Muhammadun dan Bakrun. Dan lafaz tersebut memberikan pemahaman terhadap maknanya untuk dikhususkan kepada satu orang saja, yaitu Muhammad dan
Ditunggu bentar. Udah join lagi tuh. Afwan, agak nge-lag. Ayo, lanjut. PPT-nya. Ada masalah apa tuh? PPT-nya mana? PowerPoint-nya. Lucu banget tuh anjir. Kan gue disuruh nanya sama dia tuh buat bikin pamflet. Kan dia menapori kan. Oh, ini PPT-nya. Harian. Baik Mas, dengan apa? Udah belum? Belum. Hostnya siapa hostnya? Hostnya siapa ya? Putri ya? Alin. Jadi Nana host dulu. Lah, aku host. Terus gimana? Iya. Jadi Nana host. Dah. Yuk, Ini mulai dari awal lagi atau gimana? langsung aja kali terusin. Taib. Yang kedua, kulliyah. Hiya al-qadiyatu allati yakunu mawdu'uha kulliyan. Yaitu qadiyah yang di dalamnya mawdu'nya berupa kulli. Faqad hakama fiha ala jami'il afradi ala wajhil ihatati wasyumuli. Artinya, qadiyah tersebut meliputi atau berlaku untuk seluruh individu ifrat atau ifrat dari cakupan mawdu'. Contohnya, kullu mukallafin ma'murun bi ta'atillah. Yang mana maudhu' dalam kalimat tersebut adalah kullu mukallafin, yang mana terjadi penetapan hukum mahmul terhadap maudhu', terhadap keseluruhan maudhu', artinya perintah untuk mentaati Allah berlaku untuk setiap mukallaf. Wa summiyat hadhihi al-qadiyatu kulliyatan li'anna al-hukma fiha ala jami'il ifradi. Dan dinamai dengan qadiyah kuliah karena hukum yang ada di dalamnya berupa keseluruhan cakupan maudhu'. Yang ketiga, juz'iyah. Hiya al-qadiyatu allati yakunu mawdu'uha kulliyan wa qad hakama fiha ala ba'dil afradi faqat. Yang ketiga adalah juz'iyah, yaitu qadiyah yang maudhu'nya berupa kulli, namun hukum yang berlaku di dalamnya hanya untuk sebahagian ifrat dari maudhu' tersebut. Contohnya, ba'dut talibati saudaniyuna. Sebahagian mahasiswa perempuan itu berasal dari Saudi Arabia. Walaisa ba'dul ma'adini khashban. Dan sebahagian barang tambang itu bukanlah berasal dari kayu. Wasumiyat hadhihi juz'iyatan li'annal hukma ala ba'dil afradi. Dan penamaan qadiyah ini dengan juz'iyah karena hukum yang berlaku di dalamnya itu untuk sebahagian ifrat atau cakupan maudhu'. Istamir. Summa yang keempat ya. Yang keempat, al-muhmalah hiya al-qadiyatu allati yakunu mawdu'uha kulliyan wa hakama fiha 'alal afradi walakin lam yubayyin kamiyatal afradi la kullan wala juz'an. Yang kelima adalah qadiyah muhmalah yang mana mawdu'nya bersifat kulli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap ataupun pada sebahagian mawdu'nya.
Misal al-insanu hayawanun. Manusia adalah hewan, yang mana di dalam kalimat tersebut tidak dijelaskan apakah untuk seluruh manusia atau sebahagian manusia. Laisal fiddatu zahaban, dan sebahagian, dan tidaklah perak itu emas, yang mana di dalam kalimat tersebut tidak dijelaskan keseluruhan perakkah atau sebahagian perak. Wasumiyat muhmalatun li ihmali bayani kamiyatil afradi fiha idza annaha qad hakama 'alal afradi wa lam yubayyin kamiyah. Dan dinamai dengan muhmalah karena tidak adanya penjelasan jumlah ifrad yang ditujukan oleh qadiyah tersebut, sehingga hukum yang berlaku di dalamnya tidak menjelaskan jumlah ifrad dari maudhu' tersebut. Yang kelima, tabi'iyah. Hiya makana maudhu'uha kulliyan walam yahkum fiha 'alal afradi bal hakama fiha 'alal mahiyati wat tabi'iyati. Yang kelima adalah tabi'iyah, yaitu qadiyah hamliyah yang maudhu'nya kulli dan mahmulnya tidak berhubungan dengan masadak dan afrad dari maudhu' tersebut. Contohnya, wal hayawanu jinsun wan natiqu laisa jinsan wa sumiyat tabi'atu nisbatan ila tabi'ati wa hiya al mahiyatu wal haqiqatu. Dan penamaan qadiyah hamliyah dengan tabi'iyah karena terdapat penisbatan kepada hakikat, yaitu mahiyah, hakikat sesuatu gitu. Summa alam ya bahas al-manatiqatu anil qadiyatil tabi'iyati, dan para ahli mantik tidak membahas tentang qadiyah tabi'iyah, sehingga pembagian qadiyah berdasarkan maudhu'nya itu terbagi kepada 4, yaitu kulliyah, juz'iyah, muhmalah, dan syakhsiyah. Wa kullu minha imma mujabah au salibah. Dan tiap-tiap yang 4 di atas itu terbagi juga kepada 2, yaitu mujabah dan salibah. Fatakunu jumlatul qadaya samaniyatan. Maka jumlah qadiyah itu menjadi 8. Wa qad ya'tabaral manatiqatul al-qadiyat asy-syakhsiyata fi hukmil kulliyati li annaha taqa'u kubra fi syaklil awwali wa tibaru muhmalata fi hukmi juz'iyah litalazimiha ma'aha fa kullama hakamna al afradi ma'a adami bayani kamiyatiha allazi huwa ma'nal muhmalah tahaqqaqal hukmu ala ba'dil afradi allazi huwa ma'nal juz'iyah wa kullama hakamna 'alal ba'di allazi huwa ma'nal juz'iyah tahaqqaqal hukmu 'alal afradi allazi huwa ma'na muhmalah. Dan para ahli mantik mengkategorikan qadiyah syakhsiyah ke dalam hukum kulliyah karena bentuk keduanya itu sama. Artinya ketika kita menghukum sesuatu ifrad didasarkan ketidakadanya penjelasan jumlah ifradnya, maka itu dinamakan dengan syakhsiyah. Qadiyah hamliyah muhmalah disamakan hukumnya dengan juz'iyah karena hukum atas sebahagian individu yang terkandung di dalamnya sudah nyata atau tahakkuk, sedangkan sisanya masih diragukan sehingga dianggap tidak ada. Dan yang kedua, qadiyah syakhsiyah disamakan hukumnya dengan kulliyah karena hukum yang ada pada keduanya itu ditujukan atas hal-hal yang mempunyai kesesuaian dengan lafaz, dengan tanpa ada satupun individu makna yang keluar dari hukum. Lain halnya dengan qadiyah muhmalah. Summa istamir. Maka qadiyah hamliyah jika dilihat dari segi maudhu'nya terbagi menjadi 2 bagian,
yaitu kulliyah dan juz'iyah. Dilihat dari segi mahmul dan maudu'nya, maka salibah kulliyah dan salibah juz'iyah. Summa istamir. Istamir. Summa as-suru wa aqsamuhu. Sur ay qadiyatun huwa al-lafzu alladhi yadullu ala bayani kamiyatil afradi fiha. Sur adalah suatu lafaz yang menunjukkan kuantitas individu-individu maudhu', baik keseluruhan atau sebahagian. Jadi sur adalah lafaz yang menunjukkan cakupan atas seluruh atau sebahagian individu-individu maudhu'. Wa tusammal qadiyatu allati yuzkaru fiha as-suru masuratan wa mahsuratan. Dan qadiyah yang disebutkan atau yang menggunakan sur itu dinamakan dengan masurah dan mahsurah. Wa aqsamuhu al-awwal surul ijabi kulli, yaitu sur kulli ijabi. Wa ta'rifuhu yakni ma yadullu 'ala al-ihatati bi jami'il afradi isbatan, yaitu lafaz yang menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu pada kalimat positif atau ijab. Wa alfazuhu, dan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada sur kulli ijabi adalah kullu, jami'u, ammah, kafah, dan lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Yang kedua, sur kulli salabi. Wa ta'rifuhu yakni ma yadullu ala nafyi subutil mahmuli an jami'i afradil maudu'i, yaitu lafaz yang menunjukkan penafian akan penetapan mahmul dari seluruh cakupan maudhu'. Artinya yang menunjukkan kepada tidak ada atau tidak melekatnya mahmul kepada seluruh satuan maudhu'. Wa alfazuhu yakni la syai'u, la diyaru, la ahad, wa misluhu kullu nakirah fi siyaqin nafi, yaitu lafaz untuk sur kulli salabi ini adalah la syai'un, la ahadun, dan setiap lafaz nakirah dalam konteks penafian. Asalis sur al-ijabi juz'i, yaitu sur juz'i ijabi. Wa ta'rifuhu huwa ma yadullu ala anna al-hukma bisubuti innama huwa li ba'dil afradi, yaitu lafaz yang menunjukkan cakupan atas sebahagian individu pada kalimat positif. Artinya lafaz yang menunjukkan adanya mahmul pada sebahagian satuan maudhu'. Wa alfazuhu, dan lafaz-lafaznya adalah ba'du, wahid, isnani, dan setiap lafaz yang mengandung makna juz'i seperti mu'zamun, sebagian besar, kasirun, kebanyakan, dan lain-lain. Summa rabi' sur salabi juz'i. Wa ta'rifuhu ma yadullu ala nafyi subutil mahmuli an ba'di afradil maudu'i, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada tidak adanya maudhu', lafaz yang menunjukkan kepada tidak adanya mahmul pada sebahagian satuan maudhu'. Artinya sur juz'i salabi ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan ditiadakannya mahmul atas sebahagian isi maudhu'. Lafaznya adalah laisu kullu, ba'du laisa, laisa ba'du, dan yang menyerupai demikian. Summa isamir. Summa al-adulu wa tahsilu. Tanqasimul qadiyatu bi'atibari ja'ala harfus salabi juz'an min ahadi tarfaiha au adamihi. Yaitu pembagian qadiyah berdasarkan penggunaan huruf salab pada dua tarfi qadiyah, yaitu pada maudhu' atau pada mahmul. Yang pertama, qadiyatu ma'dulah. Hiya allati ja'ala harfu salabi juz'an min ahadi tarfaiha, yakni al-maudhu' wal mahmul au minhuma ma'an. Arti qadiyah ma'dulah adalah
qadiyah yang menjadikan huruf nafi atau huruf salab sebagai bagian dari salah satu tarfinya maudhu' atau menjadi bagian dari kedua tarfi maudhu'. Kedua tarfi qadiyah. Fa in ja'ala harfus salabi juz'an minal maudhu' sumiyat al-qadiyah ma'dulah maudhu'. Dan jika huruf salab itu dijadikan bagian dari maudhu', maka dinamakan qadiyah ma'dulah maudhu'. Contohnya allahi jimadun, sesuatu mati. Wa in ja'ala harfu salabi juz'an minal mahmuli sumiyat al-qadiyah ma'dulah mahmul. Dan jika huruf salab dijadikan sebagai bagian dari mahmul, maka itu dinamakan qadiyah ma'dulah mahmul. Contohnya al-farasu la natiqun, yang mana huruf salab terdapat pada bagian mahmul, yaitu la natiqun. Wa in ja'ala harfus salabi juz'an minal maudu'i wal mahmuli sumiyat al-qadiyah ma'dulah at-tarfaini. Dan jika huruf salab dijadikan bagian dari maudhu' dan mahmul, maka dinamakan qadiyah ma'dulah at-tarfaini. Contohnya allahi la natiqun, sesuatu yang tidak hidup itu maka tidak dapat berbicara. Yang wasumiyat hazihil qadiyatu ma'dulatan li'anna harfas salabi qad adala an mawdi'ihi faqad kana haqquhu ay yadkhula 'ala nisbati wa yaqta'uha bainal mawdu'i wal mahmuli lakinnahu adala bihi an zalika wa ja'ala juz'an min ahadit tarfaini. Dinamakan ma'dulah karena huruf salab dialih fungsikan dari asal pemakaiannya, yaitu berupa mentiadakan penyandaran hukum menuju fungsi yang lain, yakni menjadikan setiap sisi qadiyah atau salah satu sisi qadiyah itu bersifat adami, yaitu tidak ada. Summa pembagian yang kedua, al-qadiyatu mahsulah. Hiya allati lam yaj'al harfus salabi juz'an min ahadi tarfaiha. Nahu kullu ta'irin zu janahaini. Yang kedua adalah qadiyah muhsalah, yaitu qadiyah yang tidak menjadikan huruf salab sebagai bagian dari salah satu dua tarfinya. Contohnya kullu ta'irin zu janahaini, yang mana dalam kalimat tersebut tidak terdapat huruf salab di dalam maudhu' maupun mahmulnya. Wa sumiyat muhsalah li'anna makna kulli min tarfaiha muhassal ay wujudi. Dinamakan dengan muhsalah karena makna dari setiap tarfi qadiyah itu wujud atau ada atau tetap. Suma istamir. Suma al-farqu bainal muhsalah as-salibah wa ma'dulah mahmul. Yumkinu hasrul qadayal mahsulah wal ma'dulah fi samaniyah. Pembagian qadiyah mahsulah dan ma'dulah itu terbagi kepada 8 pembagian. Yang pertama, mujabah ma'dulah maudhu'. Contohnya allahi jimadun. Dikatakan mujabah karena kalimat tersebut adanya penyandaran hukum mahmul kepada maudhu', yaitu penyandaran hukum jimadun, yaitu benda mati, kepada sesuatu yang tidak hidup, itu maudhu'nya. Yang kedua, salibah ma'dulah maudhu'. Contohnya la syai'un minallahi bi'aqilin. Dinamakan salibah karena terdapat penafian mahmul dari maudhu', dan dinamakan dengan ma'dulah maudhu' karena terdapat huruf salab atau huruf nafi di dalam maudhu', yaitu la syai' yaitu allahi, yang mana maudhu'nya adalah allahi. Yang ketiga, mujabah ma'dulah mahmul. Contohnya al-farasu la aqilun. Dinamakan mujabah karena terdapat penyandaran mahmul kepada maudhu', dan dinamakan ma'dulah mahmul karena terdapat huruf nafi di bagian mahmul, yaitu la aqilun. Yang keempat, salibah ma'dulah mahmul. Contohnya la syai'un minal insani bila hayatin. Dinamakan salibah karena terdapat penafian mahmul dari maudhu', dan dinamakan ma'dulah mahmul karena tidak adanya huruf salab atau huruf nafi di bagian mahmulnya. Adanya huruf salab di bagian mahmulnya. Yang kelima, mujabah ma'dulah tarfaini. Contohnya kullu ma la hayawan la aqilun.
dinamakan mujabah karena terdapat penyandaran mahmul kepada maudhu'nya. Dan dinamakan ma'dulah tarfaini karena adanya huruf salab atau huruf nafi di bagian maudhu' dan di bagian mahmul, yaitu la hayawan dan la aqil. Yang keenam, salibah ma'dulah tarfaini dinamakan salibah karena terdapat penafian mahmul dari maudhu' dan dinamakan ma'dulah tarfaini karena adanya huruf salab di kedua bagian tarfi qadiyah, yaitu terdapat di maudhu' dan hayawan dan lajimadun. Yang ketujuh, mujabah muhsalah. Contohnya kullu insanin natiqun. Dikatakan mujabah karena terdapat penyandaran mahmul kepada maudhu', yaitu adanya penyandaran natik kepada seluruh manusia. Dan dinamakan mahsulah karena tidak adanya huruf salab atau huruf nafi di kedua tarfi qadiyah. Yang kedelapan, salibah musalah. Contohnya, la syai'un minal insani bi farasin. Dinamakan salibah karena terdapat penafian mahmul dari maudhu'. Dan dikatakan mahsulah karena tidak adanya huruf salab di kedua bagian tarfi qadiyah. Summa istamir. Summa la wajadna ishtibahu wa taqarubu fiha bainaha fi isnaini faqat wa huma as-salibah mahsulah wal mujabah ma'dulah mahmul. Dan dari pembagian yang 8 di atas ditemukan kemiripan atau kerancuan antara qadiyah yang satu dengan yang lainnya, yaitu terdapat pada dua qadiyah, yakni as-salibah mahsulah dan mujabah ma'dulah mahmul, yang mana secara zahir keduanya sama-sama memfaedahkan salibah yang disandarkan untuk mahmul. Lalu bagaimana kita membedakannya? Amma lil farqi bainahuma min nahiyatil makna. Terdapat perbedaan antara keduanya dari segi makna. Yakni awalan annal hukma fil mahsulah salibah innama huwa bisalabil mahmul an afradihi. Yang pertama, hukum pada mahsulah salibah itu menunjukkan penafian mahmul dari cakupan maudhu', sedangkan ma'dulah, hukum yang ada di dalamnya menunjukkan ketetapan bahwa mahmul bukan untuk ifrad maudhu'. Yang kedua, annal mujabah la tasdiqu illa ma'a wujudil maudhu' amma salibah mahsulah fa innaha tasduqu ma'a adamihi. Yang kedua, bahwa mujabah itu tidak berfaedah kalamnya kecuali adanya maudhu', sedangkan salibah mahsulah itu hukumnya itu tetap walaupun tidak ada maudhu'. Yang kedua, perbedaan dari segi lafaz. Fahuwa annahu iza zukiratir rabitatu qabla harfis salabi fatakunul qadiyah ma'dulah. Jika rabitah atau penghubung antara maudhu' dan mahmulnya disebutkan sebelum huruf salab, maka itu dinamakan qadiyah ma'dulah. Wa iza zukiras ba'da harfis salabi takunul qadiyah salibah. Dan apabila rabitahnya itu disebutkan sesudah huruf salab, maka itu dinamakan qadiyah salibah. Wa amma izalam tuzkaru rabitatu faqad istalaha al-manatiqatu ala anna ba'dal alfazi takunu lil uduli. Dan apabila rabitahnya itu tidak disebutkan sama sekali, maka ahli mantik mengistilahkan sebahagian lafaz kepada ma'dulah, contohnya la dan ghairu, dan sebahagiannya dikategorikan kepada salab, contohnya laisa dan la syai'un. Yumkin hadza minni atlubu minkum afwa. Syukran ala husni bayaniha. Nahtu ilal mutakallimah ba'da ukhtina Ananda alin alaina
فليتفضل مشكورا. Tayyib. Hal sauti masmu. مسموع. Naam, nastamir ila mabahas at-talim. At-talim taqsimul qadiyah ila mujihah wa ghairu mujihah. Al-qadiyatul hamaliyah sawa'un akanat mujibah aw salibah tastamilu ala nisbah hiya thubutul mahmul lil mawdu aw nafiya anhu. Wa hadhihi nisbah la budalaha min kaifiyah fi nafsil amr ay halah wasifah. Wa hadhil hala wasifah allati tattasifu biha an-nisbah biha wa imma dawam awila dawam. Wa tusamma hadhihi nisbah indal manatiqa kaifiyatil qadiyah wa madatiha. Qadiyah hamaliyah di sini itu sama dengan qadiyah mujibah atau dan salibah yang di dalamnya itu terkandung ketentuan ya subutul mahmul lil maudhu, ketetapan mahmul pada maudhu'nya. Au nafiyah anhu atau pada penafinya, penyangkalannya. Wa hadhihi nisbah la budalana min kaifiyah fi nafsil amr, dan nisbat ini, ketentuan ini itu harus ada pada nafsil amr yang di dalamnya berupa halah wasifah. Wa hadhil halah wasifah allati tattasifu biha an-nisbah imma darurah awil la darurah ay adamiha wa imma dawam awil la dawam. Thumma wajhul hasari anal kaifiyah hiya ibarah anil hukmil akli. Wal hukmul akli yanhasiru fi salasatin hiya al-wujub wal istihalah wal jawaz. Wajhul hasri di sini itu sebuah bentuk pada hukum akal, dan hukum akal di sini dibatasi dengan 3 perkara. Yang pertama, wujub atau wajib, wal istihalah, mustahil, wal jawaz. Fa darurah tastamilu al wujub wal istihalah. Dan darurah itu di dalamnya terkandung wujub dan istihalah. Lianna al darurah imma an takuna darurah as-subut wa hiya al mumkinat al wujub au daruratun nafi wa hiya al istihalah. Pada darurah subut di dalamnya itu berupa mumkinah dan wujub. Sedangkan darurah nafi itu hal-hal yang mustahil, istihalah. Tsumma nastamir. Slide berikutnya. Tsumma fadaruriyat hiya ma kanat sifatun nisbatuha an-darurah ay al-wujub wa misaluha mujibah kullu insan jismun. Yang pertama itu daruriyat, segala sesuatu yang bersifat wajib. Contohnya, contoh positifnya kullu insan jismun, setiap manusia itu bertubuh bidarurah. Wa misaluha salibah, contoh negatifnya la syai'ul insan bifarsin bidarurah. Tidak ada manusia itu yang berkuda, bertubuh kuda, berupa kuda. Wasani ad-dawaim wa hiya ma kanat sifatun nisbatuha ad-dawam. Ad-dawaim ini segala sesuatu yang bersifat tentang keabadian. Wa misaluha mujibah kullu insan jismun daiman, setiap manusia itu bertubuh selamanya. Wa misaluha salibah la syai'un minal insan bifarsin daiman, tidak ada manusia itu yang berbentuk kuda selamanya. Tsumma asalis al-mutlaqat wa hiya ma kana sifatun nisbatuha al-itlaq ay al-fi'al, segala sesuatu yang di dalamnya itu dinisbatkan pada kemutlakan. Di sini kemutlakan yang berupa perbuatan. Wa misaluha maujibah kullu katibun mutaharikul asabi' bil fi'al. Setiap penulis itu menggerakkan jarinya. Menggerakkan jarinya di sini itu termasuk pada perbuatan fi'il. Wa rabi al-mumkinat wa hiya ma kana sifatun nisbatuha al-imkan. Mumkinat itu segala sesuatu yang dinisbatkan pada kemungkinan, hal-hal yang mungkin. Wa misaluha mujibah kullu nar harah bil imkan. Setiap api itu panas mungkin. Wa misaluha salibah la syai'un minan nar bibaridil bil imkan. Tidak ada
api yang mungkin dingin. Summa nastamir. Ba'da. Istighraqil mawdu' wal mahmul wa adamu istighraqihima. Wa yutarattabu ala dzalika istintajil nataij al-atiyah. Awalan, annal maujiba kulliyah tufidu istighraqi mawdu'iha la mahmuliha. Yang pertama itu maujibah kulliyah yang di dalamnya berfaedah pada istighraqnya maudhu dan tidak pada mahmulnya. Semua emas itu logam. Fa inna qad hakamna ala jami'i ifradid dhahbi wa huwa al-maudhu bil ma'daniyah wa hadha ma'na istighraqil maudhu ay al-hukmu ala jami'i ifradihi. Jadi pada mujibah kulliyah kita menghukumi itu pada setiap yang terkandung pada emasnya, pada maudhu'nya. Emas itu masuk pada maudhu'nya. Tsumma tsaniyan wa anna salibah kulliyah tufidu istighraqi maudhu'iha wa mahmuliha. Salibah kulliyah berfaedah pada istighraqnya maudhu' dan mahmulnya. Contoh, misalnya syai'un minal hadidi bidahbin. Tidak ada besi itu yang emas. Fa inana qad hakamna ala jami'i ifradil hadis bi annaha laysat dakhila fi jami'i ifradid dahbi. Wa bidzalika nakunu qad istighraqina jami'i ifradit tarfaini al-maudhu' wal mahmul. Pada salibah kulliyah kita harus menilai pada semua anggota besi bahwa tidak termasuk dalam semua individunya emas. Dan dengan itu kita mengambil hukum pada semua anggotanya. Kita harus menilai dari dua anggota maudhu' dan mahmulnya tersebut. Salisan wa annal juz'iyah mujibah la tufidu istighraq maudhu'iha wala mahmuliha. Juz'iyah mujibah itu tidak berfaedah pada istighraqnya maudhu' dan tidak pada mahmulnya. Warabi' wa annal juz'iyah salibah la tufidu istighaqiha maudhu'iha walakinnaha tufidu istighraqi mahmuliha. Juz'iyah salibah itu tidak berfaedah pada maudhu'nya, tapi berfaedah pada mahmulnya. Tsumma ba'da al-qadiyatu syartiyah wa aqsamuha al-qadiyah syartiyah. Aqsamu syartiyah tanqasimu syartiyah awalan ila qismaini muttasilah wa munfasilah. Syartiyah ini terbagi menjadi dua bagian, muttasilah wa munfasilah. Fasyartiyah muttasilah hiya allati hukmu fiha bil ittisal bainan nisbataini au bi'adamihi. Yang pertama syartiyah muttasil, yaitu hukum yang di dalamnya saling terhubung antara kedua nisbatnya. Wa mithaluha mujibah idza kana nur ahmar fi syawari'il amah madaan al-haraka al-murur mamnu'ah. Tsumma tanqasimu syartiyah al-muttasila ila qismaini. Syartiyah muttasil itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal lazumiyah wa hiya ma kana al-hukmu fiha bil ittisal bainan nisbatain au bisal bi alaqah bijibu dalika wal alaqah hiya al-amru alladhi bisababi yastalzimu al-muqaddim at-tali wa hiya anwa. Al-awwal ayakuna al-muqaddam illah fit-tali. Wa tsani ayakuna al-muqaddam ma'lulan fit-tali
Wa tsalits ayakuna al-muqaddam wa tali ma'lulainil amri salis. Wa rabi ayakuna bainahuma alaqah at-tadhaif. Tsumma asyartiyah munfasilah. Ya allati hukmu fiha bitahani wal anadi baina tarfiha. Syartiyah munfasilah yaitu hukum yang di dalamnya tidak saling berselaras. Wa fi syartiyah munfasilah tangqasimu ila salasati aqsam. Munfasilah haqiqiyah, munfasilah mani'ah jam'in, wa munfasilah mani'ah khulwin. Syukron. Iktafaitu. Tsumma nastamir ila ba'dah. Syukran ala bayaniha nahtu ilal mutakalim akhina Muhammad Syarifuddin. Al-waqtu wal makan asmahu lahu bikul ihtiram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sa'astamir. As-sur fil qadiyah asy-syartiyah wa anwa'ihi. Al-qadiyah asy-syartiyah kal qadiyah al-hamaliyah tanqasimu ila masmurah wa ghairi masmurah. Wa kullu minha yanqasimu ila qismaini fal masmurah tanqasimu ila kulliyah wa juz'iyyah. وغير السور إلى مملة وشخصية فتكون جميلة الأقسام الأربع. Jadi al-qadiyah syartiyah terbagi kepada masmurah dan selain masmurah. Wa kullu minna dan setiap dari keduanya terbagi menjadi dua. Fal masmurah tanqasimu ila kulliyah wa juz'iyyah. Adapun masmurah terbagi menjadi kulliyah, juz'iyah. Wa ghairu sur ila mamlatu syakhsiyah fatakunu jamilah al-aqsamil arba'ah. Dan juga terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat, kulliyah wa mar'iyah, al-kulliyah hiya allati hukmu fiha bittisali aw ba'dahu wal infisali aw ba'dahu. Itu kulliyah mar'iyah adalah hukum padanya yaitu penyambung setelahnya kemudian ataupun pemisah setelahnya. Fi jam'il amzan fi jam'il azman wal ahwal al-mumkinah li syai', yaitu pada seluruh masa-masa ataupun keadaan yang memungkinkan kepada sesuatu. Wasudul ladzi badlu 'ala al-ihata fi jam'il azmat wal ahwal fi syartiyah al-muttasilah wa kullama wa minha wa fi syartiyah al-mufassilah huwa daiman wa dzalika fi halatil ijab amma fi halatis sulub fa huwa laysa al-battu fiha. Kulliyah mar'iyah
Wasawadul ladzi yadullu yaitu menunjukkan atas ihatah fi jam'il pada seluruh masa ataupun keadaan, dan syarat muttasilah adalah kullama roya wa minha roya itu ya. Wa minha wa fi syartiha al-mufaddal huwa daiman wa dhalika fi halatil ijab, amma fi halatis suluk fa huwa laysa albat apa tuh? Wa fiha next wal juz'iyah allati hukmu fiha ittisal aw ba'dahu, dan juz'iyah adalah hukum padanya yaitu penyambungan setelahnya. Wabil infisal ila ba'dahu, itu ila ya, ila ba'dahu fi ba'dil azmat wal ahwal al mumkinah, kemudian pemisah setelahnya, wa fi ba'dil dan sebagian pada sebagian masa atau keadaan yang memungkinkan. As-surur alladzi yadullu ala zalika qad la yakunu wa fi halati sulub fihi ma qad yakunu fi halatil injab fa huwa laysa daiman. Itu itu yang menunjukkan atas demikian itu tidak menjadikan la yakunu wa fi halati sulub fihi ma, itu qad yakunu fi halatil injab fa huwa laysa daiman. Wal mahmulatu hiya allati yakunu al-hukmu fiha al-ittisal aw ba'dahu wal infisal aw bi'ilmihi fa huwa fil azman wal ahwal, lakin min ghairi taqyid bi kulliyah juz'iyah mislu in kana syamsu talian wan nahar mawjuda, imma an yakuna al-adad zawjan in wa az alamat wal ihmal fil qadiyah. Jadi mahmuliyah adalah itu yang menjadikan hukum yang penyambungan setelahnya dan pemisahan setelahnya itu dengan mengetahui zaman ataupun keadaan. Walakin min ghairi taqyid bi kulliyah aw juz'iyah mislu in kana syamsu tali'ah wan nahar mawjudah. Seperti contoh apabila matahari timbul dan siang itu ada. Wa imma an yakuna al-adad zawjan aw wa in wa az alamah alal ihmali qadiyah. Faradan wa qad tazkurul fazu misal alamah alal ihmal fil munfasilah imma al muttasilah wa mislu lafz next wa hiya allati yakunu al hukmu bainahuma ittisal aw ba'dahu. Asy-syakhsiyah adalah yang menjadikan hukum di antara keduanya, yaitu penyambungan setelahnya. Asy-syakhsiyah itu asy-syakhsiyah
in jinti al-yawm akramatuka wa bil fisal aw ba'dahu fi waqt ma'in misal in tala'atul awal fil imtihan hadzal 'am dhahabtu fi fil ba'sati ila Urban. Yazhab hadzal ba'du ila annaha ibarah, yaitu yazhab hadzal ba'du itu apa nih, gimana nih, ila annaha ibarah, kepada ibarat. Wa fil qadiyah syartiyah al musalsalah waw aw waw imma an qadiyah allati turbit baina qadiyataini bi aklatul bada'il yadhkuru anna ba'dal al-muntaqiyin dhahaba ila anna bainal baladai al-badilaini inadan taman fala yumkinu anna yasdiqan ma'an wa yadhhabul ba'du ila anna ahadan abadan bi anna la budda an yakuna sadiqan ala al-aqal wa min nahar yajuzu an yakuna sadiqin ma mithal imma an yakuna Muhammad madrasan fi sakin apa itu, fi sakaniyah au taliban biha idza yahtamilu an yakuna taliban wa mudarrisan fi waqti wahid. Dan dari sini itu boleh menjadikan sodiko ini ma misal imma an yakuna Muhammad, adapun menjadikan Muhammad madrasian fi sakiniyah au taliban biha, ataupun idza yahtamilu an yakuna taliban wa mudarrisan fi waqtin wahid, ataupun yahtamilu itu apa ya, yahtamilu an yakuna taliban wa mudarrisan fi waqtin wahid. Next. Wa ala dhalik fala takunu al-baladiyah al-munfasilah kadhibah illa fi halatil wahid. Thumma yaqulu fi kadhibin mimma at-tarfani wa hiya 'indama yakunu syaqqan ma'khudh bil aqiyah. Dan demikian itu, maka tidak menjadikan al-baladiyah al-munfasilah kazibiyah, kecuali dalam satu keadaan. Wa hiya 'indama ma yakunu syaqqan
ma'khudh bil aqiyah at-taqlidiyah lil qadaya al-murakkibah ilqa il-halim faqad kana al-qadiyah. Naam, syukran. Hakadha minni idza wajadtu minni al-khata'at atlubu minkum al-'afwa. Baik, syukran ala bayan. Naam, syukran. هذا ما نستطيع أن نشرح لكم عن بيان القضية في علم المنطق. نطلب منكم العفو على بيان بغير ظاهر والله موافق لأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.